Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Limatu Syadiah dari kelas S1 MTUE 2018. Saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Antisipasi pada Moda Transportasi Udara. Yang pertama ada definisi antisipasi. 1. Antisipasi adalah sikap yang dilakukan seseorang sebelum terjadinya sesuatu yang bertujuan untuk mengurangi kerugian yang terjadi. Lalu menurut KBBI adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan belum terjadi, bayangan, ramalan, penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya, IM nomor 1 tahun 2015 merupakan bentuk antisipasi pencegahan risiko kecelakaan transportasi. Yang pertama, keselamatan transportasi adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan agar setiap orang terhindar dari risiko kecelakaan selama perjalanan yang disebabkan oleh manusia, alat angkut moda transportasi, dan lingkungan. Selain itu, dalam rangka antisipasi pencegahan risiko kecelakaan, perlu dilakukan langkah koordinatif dalam internal dan antar lintas sektor Kementerian Perhubungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dikeluarkan instruksi Menteri Perhubungan tentang keselamatan penumpang moda transportasi. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata di Jakarta, Jumat 24 bulan 4. Instruksi Menteri ini lanjut Barata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan, dan sejumlah peraturan menteri. Lalu melalui IM nomor 1 tahun 2015 tersebut, Menteri Perhubungan menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, serta Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk pertama yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan sarana moda transportasi meliputi moda pelayaran, penerbangan, kendaraan bermotor, angkutan penyeberangan, dan perkeretaapian sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan transportasi. Yang kedua, seluruh operator wajib untuk melakukan rem cek sarana moda transportasi sebelum keberangkatan dan setelah tiba sesuai ketentuan standar keselamatan. Ketiga, mengambil langkah-langkah antisipasi secara proaktif, melakukan pengamatan terhadap angin, awan, hujan, gelombang laut, tekanan udara, suhu permukaan air laut, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Selanjutnya ada regulasi antisipasi transportasi udara terbaru menuju masyarakat aman COVID-19 dan produktif. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novirianto telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2020 mengenai kebijakan transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ada 4 hal penting. Yang pertama, panduan kepada operator penerbangan dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, penanganan penumpang pesawat udara, angkutan udara dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang ketiga, pengaturan slot time dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan keempat adalah pengawasan perjalanan orang dan transportasi umum. Selanjutnya, seat yang dikosongkan. Bagi operator penerbangan atau maskapai penerbangan wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk, dan penerapan physical distancing atau jaga jarak, mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan. Lalu untuk mengantisipasi apabila dalam suatu penerbangan ada penumpang atau kru yang terindikasi terjangkit COVID-19 agar dipindahkan ke area karantina yang merupakan 3 seat kursi yang dikosongkan sebelumnya dan berada di satu sisi. Jika ada kerabat atau pendampingnya agar juga dipindahkan ke area karantina tersebut. Penumpang yang terindikasi terjangkit COVID-19 bisa segera diisolasi secara baik di dalam pesawat, tentu disertai aturan atau treatment khusus kepada penumpang tersebut, misalnya mematikan AC dan sebagainya untuk khusus di sektor atau lokasi yang diisolasi tersebut.
Lalu prosedur pemindahan penumpang yang terjangkit COVID-19 dilakukan oleh awak kabin yang sudah berinteraksi dengan penumpang tersebut dan harus menggunakan face shield. Dan ada pembatasan jumlah penumpang dalam surat edaran yang dirilis tanggal 8 Juni 2020 tersebut juga memuat aturan baru soal kapasitas maksimal yang diperbolehkan, yaitu untuk pesawat wide body dan narrow body. Kapasitas maksimalnya adalah 70% dari kapasitas maksimum, sementara untuk pesawat yang lebih kecil, misalnya ATR dan sejenisnya, tidak dilakukan pembatasan penumpang. Penerapan penambahan kapasitas penumpang pesawat udara yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor PM 41 tahun 2020 dan surat edaran tersebut mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Internasional, ICAO, EASA, CASA, CAA, serta otoritas penerbangan internasional lainnya, dan peningkatan kapasitas penumpang pesawat udara akan ditingkatkan secara bertahap dengan pengaturan protokol kesehatan yang lebih ketat baik di bandara keberangkatan dan juga kedatangan serta saat di dalam kabin pesawat. Selanjutnya, memastikan seluruh ketentuan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Internasional ICAO yang juga diterapkan oleh banyak negara. Kemudian terhadap penyelenggara bandar udara, selain memastikan fasilitas pelayanan penumpang, telah menerapkan sistem jaga jarak, physical distancing sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan. Bagi tenan, pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha menjual makanan dan minuman, agar dipastikan makanan dan minuman yang dijual serta peralatan yang digunakan higienis dan bersih. Kemudian penyelenggara bandara juga dapat menyesuaikan layout tenan-tenan serta wajib membuat SOP operasional tenan, pengaturan bandara, navigasi udara, serta berkoordinasi dengan penyelenggara navigasi penerbangan untuk melakukan penanganan tata laksana pencegahan COVID-19 jika ada case. Kesimpulan dari presentasi atau tugas yang saya buat adalah dengan adanya regulasi antisipasi pada transportasi udara diharapkan masyarakat dan dunia transportasi udara memahami dan dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru di moda transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Demikian hasil presentasi tugas saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.